Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Si Ardizal, biasa dipanggil Pak Si. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran matematika. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa meskipun tidak secara langsung dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Seperti yang kita ketahui, karena kondisi sekarang adalah dalam keadaan pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah kita laksanakan secara daring atau online. Baik, pada kesempatan ini sekolah memberikan tugas kepada saya, yaitu tentang materi wawasan wiyata Mandala. Adapun materi ini adalah salah satu materi dari pengenalan lingkungan sekolah yang wajib disampaikan kepada para calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat datang di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Kami menyebutnya di sini adalah sekolah dedikasi, Semansa Dedikasi. Selamat datang, semoga Anda semua betah di SMA Negeri 1 Sungai Penuh dan jadikanlah sekolah ini sebagai tempat menuntut ilmu, mencari pengalaman, mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya. Baik, berhubung dengan wawasan wiyata Mandala, mungkin tidak terlalu panjang lebar saya akan menyampaikan. Kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan wawasan wiyata Mandala. Pertama, kita lihat dari katanya, terdiri dari 3 kata: wawasan wiyata Mandala. Wawasan itu sendiri bisa kita artikan sebagai pandangan atau tinjauan. Sedangkan wiyata bisa kita artikan sebagai pendidikan atau pengajaran. Sedangkan Mandala itu adalah kawasan atau lingkungan. Sehingga wawasan wiyata Mandala kalau kita artikan secara makna katanya, kalau kita satukan menjadi cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Itu kira-kira arti dari wawasan wiyata Mandala. Nah, sekarang adapun unsur-unsur yang terkait dalam wawasan wiyata Mandala itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah sekolah itu sendiri, yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah guru dan orang tua, kemudian yang keempat adalah warga sekolah. Dalam hal ini juga termasuk seluruh komponen yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima adalah warga yang berada di sekitar sekolah. Kita mulai dari yang pertama, di mana unsur yang pertama itu adalah sekolah. Sekolah tentu merupakan adalah lingkungan pendidikan, di mana tempatnya kita menuntut ilmu, tempatnya kita mengadakan proses belajar mengajar, tempatnya siswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah. Adapun kepala sekolah di sini adalah sosok yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah guru dan orang tua. Bagaimanapun orang tua, guru mesti harus bekerja sama untuk suksesnya penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah.
Kemudian selanjutnya adalah warga yang berada di lingkungan sekolah. Biar bagaimanapun, warga yang berada di lingkungan sekolah sangat memberi pengaruh terhadap jalannya pendidikan di suatu sekolah. Kita bisa bayangkan, walaupun misalnya di dalam internal sekolah itu baik, bagus, kalau lingkungan di sekitarnya tidak bagus, pasti penyelenggaraan pendidikan itu sendiri akan berjalan tidak baik. Dan selanjutnya, bagaimana kerjasama antara orang tua, guru, kemudian warga yang berada di sekitar sekolah. Tentu kerjasamanya harus baik. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan di sini yang berhubungan dengan wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana kondisi yang mendukung kegiatan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, menaati tata tertib sekolah. Tentu ini adalah hal yang amat penting. Bukan hanya siswa yang diminta, tentu semua yang berhubungan dengan keluarga besar suatu sekolah tentu harus menaati tata tertib sekolah. Nanti untuk lebih jelasnya Ananda sekalian, nanti akan diberikan sebuah buku yang isinya nanti berisi tentang tata tertib khususnya di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Silakan nanti kalian pelajari untuk bisa kita jalankan bersama-sama. Kemudian hal-hal yang mendukung kegiatan wawasan Wiyata Mandala diantaranya adalah hormat dan taat pada Bapak Ibu guru. Ini jelas karena bagaimanapun ini adalah adab, akhlak, tingkah laku siswa yang berhubungan dengan guru. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama antar warga sekolah. Jadi kerjasama antar warga sekolah tentu sangat mempengaruhi atau sangat mendukung kegiatan wawasan Wiyata Mandala yang ada di suatu sekolah. Kemudian yang terakhir yang mungkin perlu saya sampaikan yang berhubungan dengan wawasan Wiyata Mandala adalah hal-hal yang diperlukan untuk menciptakan ketahanan sekolah. Karena ketahanan sekolah tentu berhubungan dengan wawasan Wiyata Mandala. Selain dari menaati dan memenuhi tata tertib sekolah tadi, maka yang lain yang akan menciptakan ketahanan sekolah adalah menjaga nama baik diri sendiri, nama baik orang tua, nama baik lingkungan sekolah secara umum. Kemudian hal yang lain yang akan menciptakan ketahanan sekolah selain dari menghormati guru tentu adalah seluruh komponen yang ada di sekolah. Karena di sekolah itu tidak hanya guru saja, ada juga karyawan tata usaha, ada juga penjaga sekolah dan lain-lain sebagainya. Kemudian hal yang menciptakan ketahanan sekolah tentu adalah kita semua bekerja keras, teratur, terencana, melaksanakan upacara bendera dengan baik dan memelihara 7K. Nah, adapun yang terakhir ini 7K ini seperti yang mungkin sudah kita ketahui sebelumnya, kepanjangan 7K itu adalah keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keringanan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Mungkin agak singkat, padat, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan sama-sama kita jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.